Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Ma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insya Allah melanjutkan kajian ilmu fikih dari matan Abu Syuja ya, dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib ya fi adillati matnil ghayah wa taqrib. Sekarang kita masuk pada masih bab akhir di bab Toharoh. Terakhir kita membahas apa saja yang diharamkan bagi orang yang atau wanita yang haid dan nifas. Ini disebutkan ada 8 ya. Yang ketujuhnya itu adalah berhubungan disunahkan bagi orang yang berhubungan fi iqbalidam dari depan gitu ya, dari arah depan yang langsung mengenai darah haid itu, maka dia bersedekah dengan 1 dinar. Ya, cuman hukum bersedekahnya ini tidak wajib ya, dia sunnah saja. Sedangkan bagi yang menggauli dari arah belakang, barihi, maka dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Yang ke-8 istimta bima baina surah wa rukbah minal mar'ah. Ya, bercumbu ya dengan istri antara pusar dan lutut. Sedangkan selain dari itu atau bagian atasnya tidak mengapa ya, kalau hanya sebatas istimta saja. Nah, summa satrada al-musannif lidzikri ma haquhu an yudhkara fima sabaq. Kemudian penulis Abu Syuja memberikan tambahan penjelasan ini. Istitrod itu di membahas sesuatu di luar pembahasan inti. Jadi memberi tambahan ya untuk menyebutkan apa yang secara haknya ya mestinya anjutkan disebutkan secara terdahulu ya dalam pasal yang mewajibkan mandi. Karena ini di akhir membahas tentang haid dan nifas darah wanita. Ya, sedangkan pembahasan mandi itu sudah berlalu. Ya, terus juga nanti ditambahkan tentang hukum bagi yang berhadas kecil. Itu juga kan sudah lebih dulu dibahas, tetapi ini diakhirkan, dikumpulkan, digabungkan tentang apa saja yang haram dilakukan. Ya, yang sebelumnya bagi wanita haid dan nifas,
Dan yang berikutnya sekarang bagi yang junub. Riwayah rumu alal junubi khamsatu asya. Haram bagi yang junub 5 perkara. Ahaduha yang pertama as-sholatu fardhon aw naflan. Salat secara fardu, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ya, nah ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya, tentu orang yang junub tidak boleh sholat ya. Karena syarat sah sholat adalah toharoh. Baik toharoh dari hadas atau toharoh dari najis, ya hadas kecil dan hadas besar. Ini semua disepakati ijma. Wasani dan yang kedua, qiraatul Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ay ghairu mansuhi tilawah, itu yang tidak dimansuh tilawahnya. Ayatan kana au harfan, baik itu satu ayat atau satu huruf, sirron au jahron, baik secara sir atau secara jahar. Nah, secara sir itu tetap harus ada gerakan mulut. Jadi minimal dalam disebut seorang disebut membaca Al-Quran itu, kalau secara sir artinya harus ada gerakan mulutnya. Tidak hanya di dalam hati. Ya, kalau membaca di dalam hati itu bukan membaca. Ya, itu disebutnya imror saja. Ya, jadi kalau di dalam hati tidak termasuk kepada membaca Quran. Ya, membaca Quran itu yang disirkan tidak disuarakan itu minimal ada gerakan mulut. Harus ada gerakan mulutnya. Ya, kalau tidak ada gerakan mulut itu bukan membaca. Ya, makanya kan dalam ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ya, dari situ para ulama menyimpulkan membaca itu minimal ada gerakan mulut. Nah, sehingga kalau hanya di dalam hati itu tidak termasuk qiraatul Quran. Makanya para ulama yang tidak bolehkan membaca Al-Quran bagi yang junub, termasuk juga bagi yang haid ya, walaupun ini ikhtilaf tidak sepakat semuanya para ulama. Ya, yang mengharamkan kalau hanya sebatas bacaan dalam hati boleh. Yang penting tidak ada gerakan mulut. Karena tidak termasuk kategori membaca. Ya, wa kharaja bil Quran, dan keluar dengan Al-Quran, Al-Taurat, wal Injil, membaca Taurat, baca Injil atau baca yang lainnya itu boleh. Wa amma adkarul Qur'ani fatahilu la bi qasdi Quran. Adapun zikir-zikir Al-Quran maka itu boleh tidak dengan maksud Al-Quran. Artinya ada misalnya ayat-ayat yang kita baca sebagai zikir, bukan membaca sebagai membaca Al-Quran. Kita berzikir. Kan ada ayat-ayat Quran yang menjadi zikir, ya misalnya ayat kursi, gitu ya. Ada eh, Al-Ikhlas ya, Muawwidzatain gitu ya. Itu surat-surat yang biasa misalnya dijadikan bacaan zikir. Kita membaca zikir, ya, zikir pagi, zikir petang. Itu dengan niat untuk membaca zikir. Tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. Nah, itu boleh. Ya, jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Dan ini bahkan dalam mazhab jumhur ya, jumhur mayoritas para ulama, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, itu tidak bolehkan membaca Al-Quran bagi yang junub dan juga haid. Selain di mazhab Zahiri ya. Kalau mazhab Zahiri, Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, dalam kitab Al-Muhalla, nah, itu membolehkan ya. Jadi tidak disyaratkan harus suci ya. Baik dari hadas kecil, hadas besar,
itu tetap boleh membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf. Kalau mazhab Malik, kalau untuk junub itu masih tidak bolehkan, kecuali bagi yang haid justru membolehkan, atau bagi yang hadas kecil dalam mazhab Malik dibolehkan, tidak dilarang. Jadi memang ini ikhtilaf para ulama ya. Silakan kita bisa memilih mana ya pendapat kita anggap lebih kuat. Kemudian wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Ya. Nah, jadi diharamkan juga bagi yang junub menyentuh mushaf dan membawanya. Ini juga ikhtilaf ya para ulama. Wa tawaf, dan juga tawaf, wal lubsu fil masjid, dan tinggal di masjid, berdiam diri di masjid. Ya, wa hamluhu min babin aula. Ya, lebih utama. Jadi kalau membacanya saja tidak boleh, ya apalagi menyentuh dan membawanya. Ini min babin aula, ya apalagi begitu. Tawaf baik fardu ataupun sunnah. Wal homis, dan yang kelima alubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, li junubin muslim, bagi orang yang junub yang muslim, illa li darurah, kecuali karena darurat, kamanih talama fil masjid wa ta'azzaru alaihi hurujuhu minhu, seperti orang yang mimpi basah di masjid, ya tidur di masjid mimpi basah ya junub, wa ta'azzaru alaihi hurujuhu, nah dia ada uzur untuk keluar dari masjid, lihaufin ala nafsihi, ya baik karena khawatir terhadap dirinya, au malihi, atau terhadap hartanya. Jadi kalau keluar masjid takut celaka, ya misalnya terjadi hujan besar gitu ya, atau ada ya bahaya ya yang akan menghampiri dirinya ya kalau dia keluar masjid, atau bisa dirampas hartanya misalnya kalau keluar masjid. Nah, itu kan dalam kondisi darurat seperti itu, karena prioritas ya dalam syariat Islam itu menjaga jiwa, menjaga harta, sehingga dalam kondisi darurat seperti itu ya maka dibolehkan. Ya, amma uburul masjidi ya maron bihi min ghairi muksin fala yahum. Adapun hanya sebatas lewat saja ya masjid tanpa berdiam diri di masjid, maka itu tidak haram. Bal wala yukrahu fil ashah, bahkan tidak dimakruhkan juga menurut pendapat yang lebih sahih. Kalau disebut pendapat yang lebih sahih artinya ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i ya, perbedaan pendapat ulama, dan ini yang lebih sahihnya. Wataradudul junubi fil masjidi bimanzilil lubsi, dan bolak-balik ya orang junub di masjid bolak-balik. Kalau hanya melewat ya sekali ngelewat. Tapi kalau bolak-balik mondar-mandir ya di masjidnya itu sama kondisinya seperti orang yang berdiam diri di masjid. Kharaja bil masjid, dan keluar dari masjid maksudnya tidak termasuk pada yang diharamkan. Karena yang diharamkan ini adalah masjid, yaitu al-madaris ya, sekolah. Madrasah ya tidak mengapa, karena madrasah kan bukan masjid. Warubut ya, dan rubut sama dari ribat tuh tempat ya orang-orang belajar ya, disebut ribat ya. Secara asal ribat itu untuk tempat berjaga-jaga untuk menghadapi musuh gitu ya.
tempat-tempat perbatasan biasanya. Tapi ini kemudian menjadi istilah tempat-tempat untuk orang-orang belajar gitu, mondok. Ya, summa satrad al-musannif, kemudian penulis memberi tambahan penjelasan aidon min ahkamil hadasil akbar ilal ahkamil hadasil asghar, kepada hukum-hukum hadas kecil. Ya, kalau tadi hadas besar junub ya, sebelumnya haid nifas. Sekarang hadas kecil. Faqala, lalu dia berkata, wa yahrumu alal muhdisi, haram bagi orang berhadas, hadasan asgor, maksudnya berhadas kecil. Salah satu asya, 3 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat, wa tawab, yang kedua tawab, wa masul musaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, kalau menyentuh dan membawa ini dianggap haram. Sedangkan membaca berarti tidak mengapa. Jadi kalau membaca Al-Quran bagi yang hadas kecil yang tidak berwudu itu boleh ya, dalam semua mazhab ya, dalam semua mazhab boleh. Ya, yang haram itu menyentuh dan membawanya. Sedangkan bagi yang junub tadi mayoritas ulama mengharamkan membaca dan juga menyentuh ya, membawa mushaf bagi yang junub ya. Bagi yang kecuali mazhab Zahiri, kalau bagi yang haid dan nifas kecuali mazhab Malik, mazhab Zahiri tidak mengharamkan. Nah, kalau bagi yang hadas kecil semua sepakat kalau hanya membaca boleh hadas kecil. Tapi yang tidak boleh menurut jumhur ya, ini menurut jumhur ulama yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, itu haram. Sedangkan mazhab Maliki dan Zahiri ini membolehkan. Tidak mengapa. Ya, itu ada perdebatan berkenaan dengan dalil ya. Dalilnya ada yang sahihkan, doibkan. Wakada kharitatun, begitu juga kharito itu peta. Ya, wasundukun fihima musab, dan sunduk kotak yang di dalam keduanya ada musab. Ya. Jadi membawa kotak atau membawa peta yang di dalamnya ada mushaf sama saja. Ya, sama dengan ya apa namanya? Kalau kotak itu mungkin batasannya tipis gitu ya dengan Al-Qur'an itu, dengan mushaf. Ya, tapi di sini ada dikecualikan wa yahilu hamluhu fi amtiatin. Dan boleh ya, halal maksudnya boleh membawanya pada barang-barang. Jadi kalau mungkin barang-barangnya banyak diselipin misalnya ya, atau di tas besar gitu ya, kita membawa barang banyak ya di tas itu, lalu di dalamnya diselipin mushaf, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau hanya sebatas dihalangi oleh peta atau dihalangi oleh kotak, jadi mungkin yang tipis gitu ya, penghalangnya tidak besar, apalagi membawa secara langsung. Ya, wa fi tafsiri aksara minal Qur'an. Ya, dan ini juga yang dikecualikan boleh pada tafsir yang lebih banyak dari Al-Quran. Maksudnya tafsir yang tebal ya. Tafsir yang lebih banyak tafsirnya daripada ayat. Ya, artinya tafsir yang tebal. Kayak tafsir Ibnu Katsir gitu ya, minimal. Tafsir yang besar. Tafsir Al-Qurtubi, ya, Tobari, ya, Tahrir wa Tanwir misalnya. Bahrul Muhit dan sebagainya. Tapi kalau tafsir yang sedikit, tafsirnya lebih sedikit daripada mushaf ya Al-Quran, misalnya Jalalain ya, tafsir Jalalain sedikit dibanding dengan ayatnya, maka itu termasuk kategori mushaf ya, sehingga tidak boleh.
Tapi kalau yang tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Quran, boleh kita memegang membawanya tanpa berwudu ya. Artinya dalam keadaan berhadas kecil. Boleh, ini yang termasuk dikecualikan. Wafi dan naniro wadarohima pada dinar-dinar dan dirham, wahwatim dan juga cincin. Nukisha ala kulli minna yang diukir ya di atas semuanya. Jadi di pada uang ya, maksudnya uang dirham, uang dinar, cincin itu ada ukiran ayat Quran misalnya di sana. Nah, itu juga dibolehkan, dikecualikan. Wala yumna'ul mumayyizu al-muhditsu min masi mushafin. Dan jangan dilarang ya anak yang sampai pada usia tamyiz, mumayyiz, belum balik ya, belum masuk usia balik, tapi dia masuk usia tamyiz. Tamyiz itu sekitar 7 tahun ya, usia 7 tahun yang sudah belajar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, artinya adalah untuk kepentingan atau kemaslahatan belajar ya, dari memegang mushaf, memegang lauh. Ya, lauh itu papan ya, untuk biasa di situ menuliskan ayat Quran ya, menuliskan materi pelajaran ya, lidirosatin untuk belajar wa ta'allumi Quran dan mempelajari Al-Quran. Karena itu ada kepentingan, kemaslahatan untuk belajar. Kalau disyaratkan harus suci, ya berwudu terus, itu kan menyulitkan itu. Bagi anak seusia itu, dan juga mereka kan belum mukallaf gitu. Ya, sehingga para ulama yang mengharamkan menyentuh dan membawa mushaf bagi yang berhadas kecil itu juga kalau untuk anak yang belum balik ya masih mumayyiz itu mereka tidak mengharamkan. Jadi mengizinkan, membiarkan ya, jangan dilarang, biarkan mereka membawa mushaf Quran, belajar untuk itu meskipun mereka berhadas kecil. Karena kalau dilarang itu justru ada kemadorotan karena di situ ada maslahatan agar mereka bisa belajar Al-Quran ya dengan memberi kemudahan. Gitu. Semua ulama sepakat kalau dalam membolehkan kepada anak kecil. Ya, jadi ini menurut jumhur ya. Jumhur ulama ya Syafi'i, apa? Hanafi dan Hanbali ya. Kalau Maliki dan Zahiri itu membolehkan. Ya, membolehkan. Tapi kalau walaupun ulama yang membolehkan, ya tetap misalnya membaca Quran, menyentuh Quran dalam kondisi yang suci ya, bersuci, berwudu, ya tentu itu adalah kondisi yang lebih baik. Ya, kondisi yang lebih baik ketika kita misalnya membaca Al-Quran gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk dalil-dalilnya tidak jauh berbeda ya dengan sebelumnya di matan apa di syarah ya tadzhib tentang bagian junub tadi sholat ya itu berdasarkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ya, dan juga tidak ya bagi orang yang junub, jadi jangan mendekati sholat. Sholat di situ maksudnya masjid ya, jadi disebutkan isi tapi yang dimaksud tempat. Nah, ini majaz mursal ya dalam balaghah. Alaqahnya mahaliyah ya, atau ahaliyah ya, alaqahnya haliyah. Sebutkan isi maksudnya tempat. Ila abiri sabil ya hatta tagtasilul. Fal muradu bi sholati huna mawadi'uha ya, tempat maksudnya masjid. Li'anna al-ubur la yakunu fi sholah.
melewati tidak pada sholat, pasti pada masjid. Wa huwa nahyun li junub ani sholat min babin aula. Kalau masuk masjid atau tempat sholatnya saja tidak boleh, apalagi sholatnya. Ya, jelas ya kalau itu, kalau untuk sholat. Juga hadis ya riwayat Muslim latuk balu sholatun bi ghairi tahur. Nah, itu jelas. Sholat tidak diterima kecuali dengan tahur. Ya, dengan bersuci yang mencakup toharo suci dari hadas dan tohar muhdis wal junub. Ya, itu sudah jelas. Ya, kemudian apa namanya tadi dalil qiraatul Quran, masul mushaf, amru, tawaf, lubus fil masjid. Nah, ini juga sudah dibahas sebelumnya. Ya, yang apa namanya kaitan dengan yang haid itu. Kalau yang lubus fil masjid tadi ya sama dengan ayat yang tadi dalilnya. Ya, lalu yang hadas kecil ya hirum al-muhdis salah satu asya sholat tawaf musaf fahamluhu ya ini hanya disebutkan tentang yang sholat ya layak barullahu sholat ahlikum idza hadasa hatta yatawadda. Ya dalil-dalilnya sama dengan yang sebelumnya. Yaitu apa namanya la uhillu, aku tidak halalkan ya di haidin wala junubin syai'an minal Qur'an gitu ya. Bagi yang junub dan yang haid suatu pun dari Al-Qur'an. Itu yang dijadikan dalil. Tapi memang diperdebatkan tentang kesahihan dan kedaifannya. Ya, juga berdalil dengan ayat ya yang la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kecuali yang disucikan. Nah, di situ ada perbedaan ya para ulama. Kalau menurut jumhur ulama yang kemudian mensyaratkan untuk membaca Al-Quran itu suci dari hadas besar ya, dan menyentuh membawanya disyaratkan harus suci dari hadas besar dan kecil. Itu mengambil faidah dari ayat ini. Yang pertama, dia walaupun mutahharun ya, yang disucikan. Ini perbedaan apakah yang dimaksud al-mutahharun itu adalah manusia, Banu Adam, ataukah malaikat, ya para malaikat. Ya, nah kalau bagi jumhur ulama yang tidak bolehkan bahwa ini adalah manusia, ya disucikan itu manusia. Itu kan dengan alasan lanjutannya itu kan di lanjutan ayatnya itu fi kitabim maknun, di dalam kitab yang apa yang menunjukkan bahwa itu adalah mushaf gitu ya. Sedangkan kalau malaikat kan di Lauhul Mahfuz. Itu diantara penguatnya gitu ya menurut mereka para ulama jumhur. Dan juga la yamasuhu dia walaupun berbentuk nafi dalam bentuk khobar gitu ya, tapi bermakna nahi. Ya, jadi kan ada ya di antara yang menunjukkan kepada larangan, keharaman, tapi sigotnya, bentuk lafadznya dengan khobar. Tidak menyentuh itu kan nafi ya kan, tidak menyentuhnya. Itu kan nafi, khobar berupa berita, tapi khobar mengandung nahi, mengandung larangan. Nah itu banyak dalam ayat apa namanya bentuknya berita tapi mengandung tolab ya.
mengandung tuntutan baik perintah ataupun larangan. Nah, itu ada ya dan dalam ilmu ushul fikih ada kajian itu. Nah, sedangkan bagi ulama yang membolehkan, yang tidak mengharamkan, baik menyentuh mushaf, membawa ataupun membaca ya bagi yang junub atau haid, mereka memahami bahwa mutahharun lebih dimaknai adalah para malaikat. Kemudian bentuk khobar ini tidak mengandung nahi. Itu adalah ikhtilaf para ulama. Ya, begitu. Dan silahkan ya memilih mana yang bisa kita ikuti karena ini juga adalah para ulama yang terpercaya gitu ya. Demikian untuk pembahasan pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, kalau bawa nggak boleh itu kalau kan dijual di toko, Ustaz, Al-Quran dijual di toko, kadang dibuat, dicetak, di fotokopi itu gimana? Dibawa, Ya, kalau baca mungkin masuk akal, kalau baca mungkin kalau bawa-bawa itu kan sebetulnya mah ya yang masuk akal yang maliki sudah dibawa-bawa nggak apa-apa. iya bisa jadi ya kita juga melihat kondisi sekarang kebutuhan masyarakat terhadap mushaf Quran gitu ya. Ya emang repot kalau harus wudu gitu ya. Iya, Dalam kondisi wudu yang menjual ya, makanya ya bisa lebih cocok dengan kondisi sekarang kita bisa mengikuti dari madhab itu Maliki dan Zohiri ya. iya. Zaman sekarang loh, Ustaznya. Hmm. Bisa hese itu, Ustaz. Ya maka itulah di antara kemudahan fikih Islam itu kita bisa memilih dari ijtihad para ulama yang lebih sesuai dengan zaman. Iya, Ya di samping juga kita memilih dari sisi kekuatan dalil juga. Begitu. Kalau yang ingin ya, berpegang ya silahkan. Misalnya pegang teguh, saya memilih mazhab Syafi'i ya silahkan. Ya mau, tapi ya kan harus konsekuen gitu ya, harus ini ketika bertemu dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Ya kan? Tapi ya itu tadi sebetulnya Islam ini kan punya prinsip memberi kemudahan. ya, betul, Ustaz. Ya, kita Penting. bisa memilih mana yang lebih cocok dengan kondisi sekarang ya, apalagi juga ditopang dengan dalil yang kuat. Iya. Ya istilah ikhtilaf lah, hilafiyah, kita jangan terlalu menyalahkan orang-orang yang berbeda ya, apalagi sampai membid'ahkan, menyesatkan. Nah, itu berat. Iya, Ya, sikap seperti itu. Yang jelas ini khilafiyah yang masing-masing berdasarkan dalil, kita harus bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Kita memilih mana yang lebih cocok. kuat misalnya dalilnya, mana yang lebih cocok diamalkan dalam kondisi sekarang. Misalnya itu silakan memilih yang lebih tepat. Tapi ketika ada orang yang berpegang kepada yang pendapat berbeda ya itu silahkan. Kita harus bisa bertoleransi dalam masalah-masalah khilafiyah. Karena umat ini sudah lelah ya dengan perpecahan. Banyak sebetulnya yang menjadi perpecahan di antara umat sekarang itu justru pada hal-hal yang sebetulnya khilafiyah ya, istihadiyah, furu'iyah. Begitu harusnya yang bisa harus bertoleransi. Perbedaan pendapat dalam fikih. Jangankan dalam fikih, dalam masalah akidah saja kan juga ada furu'nya, tidak semuanya usul. Begitu ya. Ini harus bertoleransi lah sama umat Islam ini agar ada kekuatan persatuan gitu. Ya, jangan terus saja saling membenci ya. Begitu ya, gara-gara masalah wayang misalnya yang lagi rame sekarang. Iya, itu Ya, susah. padahal kalau di situ ada perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya, ya harusnya bertoleransi. Ya, kita harus mengetahui apa dalilnya, bagaimana argumennya, secara ilmiah saja. Kalau ada perbedaan itu jangan
dorong dengan kebencian kepada kelompok tertentu. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Kan itu jelas. Jangan kebencian kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Jangan wayang itu Ya, budaya. gitu. Karena benci. Nah, ini juga kita kok kepada kelompok yang berbeda, kenapa harus ada sikap kebencian? Padahal mereka juga orang-orang Muslim juga. Kan Bali siarnya pakai wayang Ya, tapi begitu. Bali bisa cuman Baik, cukup Pak ya. Ini udah jam 6 lewat, saya harus ngajar. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.